Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar bab 2, Wakil Allah di bumi. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Kita akan memuji Tuhan lebih dulu. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh belajar karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar bersama-sama, dan kami menyerahkan Tuhan supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang taat, yang pandai, yang pintar. Kami serahkan semua ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Bagian A, kita akan belajar orang tua adalah pemberian Allah. Nah, ketika kita memiliki orang tua, kita sungguh mengucap syukur karena orang tua diberikan kepada kita agar kita bisa hidup bersama-sama dengan mereka. Nah, di sini ada contoh anak-anak dan orang tua mereka. Nah, di sini ada seorang anak yang ketika itu dilahirkan di Jakarta dan ayahnya adalah seorang pendeta namanya Evan. Nah, selain itu ada juga orang lain, seorang anak yang lahir di Kolondale. Ayahnya bekerja sebagai kepala kantor pos. Sedangkan Keiko, dia lahir di Lembang dan ayahnya bekerja sebagai pelatih kuda. Beda lagi dengan Nita. Nita lahir di Wonosobo. Wonosobo itu Jawa Tengah, nah ya. Dan ayahnya seorang pengusaha. Nah, bagaimana dengan Neni? Neni lahir di Bekasi dan ayahnya bekerja atau profesinya sebagai seorang guru, pengajar. Nah, berbeda dengan Dino. Dino dia lahir di Jakarta. Ayahnya bekerja serabutan. Serabutan itu bisa bekerja sebagai tukang batu, bisa bekerja sebagai tukang bangunan, bisa bekerja sebagai penggayo becak. Karena apa? Serabutan itu bekerja sebagai buruh kasar, ya. Bisa juga mencangkul. Seperti itu yang terjadi dengan Neni, ya. Maksudnya bukan Neni, tetapi Dino, ya, yang ayahnya bekerja sebagai pekerjaannya itu serabutan, tetapi atau buruh kasar. Nah, namun apakah kita bisa ketika dilahirkan itu memilih, aku mau lahir di keluarga kaya, aku tidak mau lahir di keluarga miskin, rumahku buruk? Tidak bisa, nak. Karena Tuhan sudah merancangkan semuanya itu
Tuhan yang memiliki rencana yang indah bagi setiap manusia dan setiap ciptaannya. Kita akan dilahirkan di keluarga yang sederhana atau di keluarga yang kaya, ayahnya seorang pengusaha, ayahnya yang kaya raya, atau ayahnya yang kurang mampu. Itu semua kita tidak bisa memilih karena Tuhan sudah menetapkan di mana kita akan dilahirkan, di mana kita akan berada di dalam keluarga tersebut. Nah, karena anak tidak dapat juga menukar ayah kita dengan ayah orang lain. Contohnya, misalnya ayahnya Bu Naomi ditukar dengan ayahnya orang lain, tentu tidak bisa. Karena apa? Ayahnya Bu Naomi ya ayahnya Bu Naomi, karena dia keluarga Ibu Naomi, bukan keluarga orang lain. Begitu juga ayahnya anak-anak tidak bisa ditukar dengan ayahnya orang lain. Contohnya, ayah si A tidak bisa ditukar dengan ayahnya si B, karena si A punya ayah ya si A, si B punya ayah si B. Jadi tidak bisa saling tukar menukar ayah. Nah, karena itu adalah pemberian Tuhan. Karena orang tua adalah pemberian Allah dan anak-anak adalah karunia yang diberikan kepada keluarga untuk mereka. Itu adalah orang tua pemberian Allah. Bagian B, kita belajar aku memerlukan orang tuaku. Nah, kita semua tentunya membutuhkan orang tua, baik ayah maupun ibu, ya. Mungkin juga orang-orang lain yang orang lebih tua dari kita, yang bisa menolong kita, membantu kita untuk melakukan hal-hal yang belum kita bisa lakukan. Nah, di sini ada seorang anak bernama Given. Dia menangis dan menangis. Karena apa? Anak ini sudah sangat kehausan. Dia belum bisa mengambil minum sendiri, atau dia belum bisa membuat susu sendiri, belum bisa merebus air panas sendiri. Makanya dia membutuhkan orang tuanya, membutuhkan ibunya. Nah, saat itu karena ibunya sedang membuatkan susu untuk Given, maka bibinya menggendongnya, ya. Bibi menggantikan ibunya untuk menggendong Given dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh keluarga Given. Nah, bibinya menyiapkan makanan di dapur, menyiapkan masakan supaya mereka semua bisa makan. Nah, karena apa? Di sini Given masih terlalu kecil, belum bisa melakukan apapun karena usianya masih 3 tahun, masih adiknya anak-anak, ya. Kalau anak-anak masih punya adik yang 3 tahun, seperti itulah usia yang ada pada Given. Nah, dan dia juga belum bisa mandi sendiri ataupun menggunakan kaos kaki sendiri, masih harus dibantu oleh orang tuanya. Nah, dan dia juga belum bisa memakai baju sendiri, masih dibantu oleh orang tuanya, ibu atau bibinya. Dan itulah yang dilakukan atau yang terjadi pada diri Given. Nah, sebagai orang tua siap untuk menolong, mendampingi anak-anaknya. Begitulah yang terjadi pada diri kita ketika kita masih bayi, masih belum bisa melakukan apa-apa. Kita memerlukan bantuan orang lain, yang ibu yang selalu menjaga, merawat kita, memelihara kita hingga dewasa, hingga besar. Dan ibu yang menolong kita untuk melakukan segala sesuatu. Nah,
di dalam keluarga. Tuhan memberikan kita ayah, ibu, supaya mereka melindungi kita, menjaga kita. Bahkan ketika kita sedih, ibu pun juga menghibur kita, ayah menghibur kita. Ketika kita merasa ketakutan, ayah dan ibu kita yang mendekap kita supaya kita tidak lagi mengalami ketakutan. Nah, di sini kita akan memperhatikan ya bahwa Tuhan Yesus itu juga sangat baik kepada kita semua ya. Tuhan menyembuhkan orang sakit bagi kita semua. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika kita sakit? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu kita membutuhkan orang tua dan kita juga membutuhkan Tuhan, itu yang terutama. Karena kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Sekalipun kita minum obat, kita ke dokter, kalau Tuhan tidak izinkan kita sembuh, kita belum bisa sembuh. Makanya Tuhan yang dapat menyembuhkan kita ketika kita sakit. Kita mau bersama-sama mengakhiri pelajaran kita. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami saat kami belajar. Tolong kami Tuhan, supaya kami menghormati orang tua kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami seringkali tidak menghargai orang tua kami. Ajar kami agar kami tetap dapat menghargai orang tua kami, bagaimanapun keberadaan orang tua kami, bagaimanapun keadaan keluarga kami harus menghargai dan menghormati orang tua kami. Karena Tuhan lebih dulu mengajarkan kepada kami agar kami menjadi anak-anak yang memiliki rasa hormat kepada orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan-Mu di kayu salib menebus setiap dosa kami. Ketika kami mau berharap dan berserah penuh kepada Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.